Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ru dan Ibu kita atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan yaitu metode beda hingga dan masalah nilai eigen. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dia Nazma Zahira dengan NIM 1305624018 dan rekan saya Trisna Ramadewi dengan NIM 1305624037. Baik, untuk materi yang pertama yaitu metode beda hingga. Masuk ke definisi. Metode beda hingga atau finite difference method ini adalah teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial, biasa atau parsial, dengan mengubah turunan kontinu menjadi pendekatan aljabar diskrit. Metode ini membagi domain menjadi grid atau titik-titik dan menggunakan ekspansi dari Taylor untuk mendekati nilai turunan. Lalu, sebuah persamaan diferensial apabila didiskritan dengan menggunakan metode beda hingga akan menjadi sebuah persamaan beda. Misalnya untuk fungsi satu variabel ux dengan lebar grid itu delta x, nilai uj delta x dihampiri oleh uj dengan j adalah bilangan bulat. Masuk ke metode beda maju. Nah, kita ini merujuk pada konsep dari Taylor, yaitu UX plus delta X itu sama dengan UX plus turunan pertama UX delta X ditambah 1/2 turunan kedua UX delta X kuadrat ditambah 1/6 turunan ketiga UX delta X pangkat 3 plus O delta X. Sehingga kita dapatkan U aksen X ini yaitu UX plus delta X itu min UX per delta X plus O delta X. Hal ini menghasilkan hampiran untuk persamaan beda maju atau forward difference. Nah, untuk analoginya atau rumusnya ini, bayangkan kamu itu berdiri di titik X dan ingin tahu kemiringan turunan di situ. Kamu bisa melihat ke depan, yaitu ke titik X plus H. Nah, logika ini merujuk selisih nilai di depan dikurangi nilai sekarang, dibagi sama jaraknya. Itu adalah analogi dari rumus tersebut. Nah, paling sering itu dipakai untuk variabel waktu T. Kenapa? Karena dalam simulasi, kita biasanya tahu kondisi yang sekarang atau N-nya. Dan ingin menebak kondisi masa depan, yaitu N plus 1. Ini disebut sebagai skema forward Euler. Ada di eksersis 1.15. Selanjutnya yaitu metode beda mundur. Itu dapat dari du per dx, j delta x, itu sebanding sama uj plus 1 dikurang uj min 1 per 2 delta x. Untuk deret Taylor-nya yaitu ux min delta x itu sama dengan ux min turunan pertama ux delta x ditambah 1/2 turunan kedua X delta X kuadrat dikurang 1/6 turunan ketiga U X delta X pangkat 3 plus O delta X pangkat 4. Nah, sehingga jadi U delta X-nya itu sama dengan UX min delta X per delta X plus O delta X. Hal ini itu menghasilkan hampiran untuk persamaan beda mundur atau backward difference. Lalu untuk analogi dari rumusnya ini, sekarang kamu ini berdiri di titik X, tapi kamu melihat ke arah belakang, yaitu si X min hanya. Nah, selisih nilai sekarang dikurangi nilai yang belakangnya baru dibagi sama si jaraknya. Penggunaan dalam skema ini itu seperti di backward Euler di project 1.3. Kelebihannya apa? Jauh lebih stabil secara matematis daripada selisih maju. Meskipun hitungannya lebih rumit,
Tapi karena harus memakai inverse, jadi tapi karena harus pakai inverse matrik. Lalu untuk yang terakhir itu ada metode beda pusat, yaitu DU per DX, J delta X itu sebanding sama UJ min UJ-1 per delta X. Nah, tadi itu adalah dari Taylor 1 sama kedua itu selisih jadi persamaan 1 dan 2. Itu menghasilkan jadi delta U aksen X itu sama dengan UX plus delta X min UX min delta X per 2 delta X plus O delta X kuadrat. Nah, hal ini menghasilkan hampiran untuk persamaan beda pusat atau center difference. Nah, ini tuh yang paling cerdas. Kamu tidak bisa pakai nilai di titik kamu berdiri. Tapi kamu bisa melihat satu langkah ke depan dan satu langkah ke belakang. Jadi dia tengah-tengah itu. Nah, selisih nilai depan dikurangi nilai belakang dibagi sama total jaraknya. Itu analogi dari rumusnya. Untuk kelebihannya sih ini lebih akurasi. Dari bukunya itu ada di project 1.1 bagian D3 itu diminta membuktikan bahwa error metode ini adalah O, e- O delta X kuadrat. Artinya kamu itu kalau memperkecil jarak delta jadi setengahnya. Nah, errornya ini jadi lebih berkurang dari yang metode maju dan mundur. Kalau untuk contoh implikasinya itu, untuk yang maju itu bisa menebak cuaca besok berdasarkan data hari ini. Dan untuk yang mundur itu melihat perubahan cuaca dari kemarin hingga hari ini. Dan untuk yang pusat itu melihat tren perubahan dari kemarin langsung ke besok untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas masalah nilai eigen. Next. Nah, sebelumnya apa itu nilai eigen? Jadi, jika kita diberikan suatu matriks A, maka suatu skalar lambda disebut nilai eigen dari matriks A apabila terdapat vektor tak 0x yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X. Dalam hal ini, vektor X disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Nah, secara sederhana, persamaan ini menunjukkan bahwa ketika matriks A dikalikan dengan vektor X, arah vektornya akan tetap, tetapi skalanya yang berubah. Boleh di next. Selanjutnya, sifat dasar nilai eigen. Nah, untuk matriks berukuran n dikali n, jumlah nilai eigen paling banyak adalah n. Salah satu sifat pentingnya adalah matriks dikatakan non-singular jika dan hanya jika semua nilai eigennya tidak sama dengan 0. Jadi, jika terdapat nilai eigen 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Next. Matriks simetris. Suatu matriks disebut simetris jika transpos dari matriks tersebut sama dengan matriks itu sendiri, atau A transpos sama dengan A. Matriks simetris memiliki sifat khusus, yaitu semua nilai eigennya bernilai real dan vektor-vektor eigennya dapat dipilih saling ortogonal. Nah, sifat ini mempermudah analisis karena kita tidak perlu melibatkan bilangan kompleks. Next. Transformasi terhadap matriks. Nah, jika kita membentuk matriks baru dari matriks A, maka nilai eigennya juga akan berubah sesuai dengan bentuk transformasinya. Nah, misalnya jika kita mengalami penjumlahan atau perkalian skalar, maka nilai eigennya akan ikut bergeser atau berubah skala. Selain itu, untuk bentuk polinomial matriks, nilai eigen yang bersesuaian dapat diperoleh dengan menerapkan polinomial tersebut pada nilai eigennya. Next. Selanjutnya yaitu matriks inverse. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka nilai eigen dari inverse matriks A adalah 1 per lambda dengan syarat lambdanya tidak sama dengan 0. Vektor eigennya tetap sama. Lalu, matriks simetris disebut positif definite jika untuk setiap vektor tak 0x,
Nilai X transpos A, X selalu lebih besar dari 0. Nah, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut positif semi-definite. Next. Lalu hubungannya apa dengan nilai eigen? Jadi, untuk matriks simetris, berlaku matriks positif definite itu jika dan hanya jika semua nilai eigennya positif. Nah, sedangkan matriks positif semi-definite itu jika dan hanya jika nilai eigennya tidak negatif. Selain itu, matriks positif definite selalu non-singular karena tidak memiliki nilai eigen 0. Next. Sekian materi yang kami bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.